Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada wa qatafa. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang saya muliakan ya Allah. Pada kesempatan yang barokah ini perkenankan Al-Fakir untuk menyampaikan tentang makna kekeliruan mempraktekkan takjil. Ya. Jadi ada sebuah common mistik ya, sebuah kekeliruan yang hampir jamak. Yang ini perlu disampaikan walaupun ini sudah memang sudah mau habis puasanya, tapi tetap saja kan ini sebuah ilmu harus disampaikan. Kita berangkat dari hadis Nabi Muhammad SAW. La yazalun nas fi khair ma'ajjalu al-fitr. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Manusia itu, orang-orang yang berpuasa itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Takjil, menyegerakan berbuka puasa. Kalau kita tanya, kita ini berbuka puasa acuannya matahari terbenam atau azan? Gimana Pak? Matahari terbenam atau azan? Matahari terbenam. Oke, berarti bukan azan ya. Kalau ada azan yang di samping kanan kita ada masjid, azan duluan. Samping kiri ada masjid juga, tapi belakangan kita ikut azan yang mana? Yang duluan, kan begitu? Baik, kita ambilkan hadis ini tadi. Coba kita kupas dari penjelasan para ulama dari 4 kitab. Kita biasakan memahami hadis Nabi dengan penjelasan para ulama. Baik, kita pertama dari Al-Imam An-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, Imam Nawawi lebih dikenal. Dalam kitab Al-Minhaj ala Syarhi Sahih Muslim. Kitab ini tentang menjelaskan tentang hadis Sahih Muslim. Imam Nawawi menyebutkan fihi al-hasu ala ta'jil fitr ba'da tahaqquqi ghurubi syams. Hadis tadi yang kita baca itu perintah agar kita bersegera berbuka puasa setelah, tolong di highlight ini, setelah memastikan matahari terbenam. Kemudian dilanjutkan beliau, wa qala ashabuna, menurut rekan-rekan kami di mazhab Syafi'i, yajibu bi imsaki juz'in minal lail. Wajib untuk tetap tidak makan dan tidak minum di awal malam, liyata'akkad, agar memastikan istiqmalun nahar, sempurnanya siang habis, ba'dal ghurub, kemudian matahari terbenam. Wal murad, apa yang dimaksud dengan tidak makan minum di awal malam adalah ayat tarayyas fatrah wajizah, hendaknya menunggu sejenak ba'dal ghurub, setelah terbenam matahari, agar sempurna matahari terbenam dan siang itu hilang. Kitab yang pertama. Kitab yang kedua, Al-Iqna' Al-Imam Al-Mawardi. Ini kitab di tahun 405 Hijriah. Apa kata beliau? Wa zamanu siyam, waktu puasa itu min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar shadiq, subuh, sampai ghurub, terbenamnya matahari. Lakin, tetapi alaihi, bagi orang yang berpuasa itu
takhir, saya potong ini karena ibarahnya panjang. Takhir al-fitr, memundurkan waktu berbuka yasiron, sedikit saja. Ba'da ghurubi syams, setelah matahari terbenam. Kita berdua, lagi-lagi highlight-nya ba'da ghurub, setelah matahari terbenam. Kita ketiga, Mughnil Muhtaj ala Syarahil Minhaj al-Khatib Asy-Syirbi. Wal ikhtiyat, merupakan sikap kehati-hatian, alla ya'kula akhiran nahar, agar seorang yang berpuasa itu tidak makan di akhir siang, maksudnya maghrib, illa biyaqinin, kecuali dengan yakin bahwa matahari benar-benar sudah terbenam. Kita ketiga. Kita keempat, terakhir, Nihayatul Muhtaj, Imam Ar-Ramli, juz 7 insyaallah. Beliau menyebutkan wa mahallu an-nadbi, yang disebut dengan sunnahnya berbuka di awal waktu itu idza tahaqqaqa ghurubus syams, kalau sudah memastikan matahari terbenam. Baik, 4 kitab menjelaskan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Semua highlight-nya adalah setelah matahari terbenam. Tadi sudah saya tanya jenengan semua, pakai adzan yang pertama, yang kedua. Nah sekarang kita kalau memastikan berbuka puasa dengan lihat matahari, sepertinya kita nggak akan buko-buko. Kenapa? Kesuwen Pak. Sing gampang lihat jam, betul? Nah jam ini pertanyaannya, apakah jam ini yang kita ikuti, kita taklid sama jam ini akurat apa tidak? Nggak tahu Pak, pokoknya adzan. Oke, saya sampaikan penelitian di Majelis Ulama Indonesia Payakumbuh tahun 2023 ini Pak. Hasil penelitian menyebutkan bahwa ada beberapa masjid di sana itu yang ternyata jadwal maghribnya itu pakai jam digital LED, lebih maju 3 menit dari jadwal semestinya. Kalau kita pakai jam HP, anggap kita pakai acuannya jam HP yang ada RTC-nya, real time clock-nya. Ini tersinkronis jam HP itu, insya Allah sama semua. Andai kita anggap itu jadi acuan. 3 menit sebelum waktu maghrib itu sudah azan duluan. Itu kalau 3 menit Pak sudah habis OTOT 3 Pak. OTOT 3, es teh jumbo 2 sudah habis. Di Aceh, ini penelitian juga Pak, penelitian ini tahun 2023. Ada 2 masjid di lokasi yang sama, semua pakai LED. Ternyata masing-masing masjid, 2 masjid ini selisihnya 1 menit sampai 2 menit. Ketika ini saya sampaikan, Al-Fakir sampaikan di masjid di Surabaya Timur, ada seorang guru besar ITS, profesor. Beliau setelah kultum kemudian menyampaikan, jenengan terus Ustaz, jenengan terus. Artinya masjid yang di situ juga pakai jam digital LED itu saya kalibrasi ulang dalam termin beberapa waktu. Saya kalibrasi. Kenapa? Karena kalau enggak mesti ada selisih waktu. Kemudian terakhir Bapak-bapak ada di Kupang di masjid juga saya sampaikan ini. Itu apa kata beliau? Betul Ustaz, saya pernah mencocokkan jam di mobil dengan jam yang di Surabaya, radio Surabaya. Per menitnya, per detiknya plek, ketiplek persis. 2 minggu berikutnya ternyata sudah berubah. Nah, jamaah, ini bukan untuk menggugat takjil, bukan. Tapi praktek takjil. Kalau kita ini berbuka dengan adzan yang pertama kita dengar, berpotensi apa Pak? Bahasa orang Surabaya, mokel Pak. Berpotensi mokel itu Pak. Kenapa? Karena kita pakai standar segera berbuka. Padahal para ulama memaknai hadis tadi itu, segera berbuka itu setelah memastikan matahari terbenam. Maka mulai besok kalau kita buka takjil, jangan pakai adzan yang pertama kali kita dengar. Kenapa? Demikian para ulama menganjurkan fatrah wajizah, berikan sedikit waktu setelah matahari terbenam. Dulu ulama tidak ada jam Pak, dulu pakai melihat gerakan matahari.
Ketika mereka melihat matahari benar-benar terbenam, malam datang, siang pergi, baru mereka memastikan itu matahari terbenam. Itu pun dikasih jeda waktu sedikit, baru mereka takjil. Hadis ini juga menurut Imam Abdul Bar membantah orang-orang Syiah, yang orang Syiah itu kalau berbuka puasa takjilnya nunggu bintang terbit. Kalau kita jangan Pak, kesuwen. Luwe. Kita enggak seperti orang Syiah yang kelamaan ngasih jedanya. Enggak. Yasir, wajiz. Sedikit saja. Bagaimana prakteknya? Begini. Enggak usah bingung. Kita maghrib pakai standar azan TV saja. Akurat, insya Allah akurat. Azan TV. Okay? Tapi jangan satu channel. Flip channel berikutnya. Azan channel berikutnya. Sudah azan, alhamdulillah. Azan yang channel ketiga. Sudah azan, sudah. Tunggu. Azan di masjid kanan kiri. Oh sudah semua ini. Oh kalau sudah semua ini namanya sudah berhati-hati. Kalau sudah berhati-hati dan semua bersaut-sautan berarti matahari benar-benar sudah huruf. Di situ yakin itu muncul. Ketika yakin muncul baru sunnahnya takjil itu muncul. Begitu Bapak. Itu urutannya begitu. Jadi jangan pernah kita dengan azan DCN. Pokoknya masjid ini belum azan Pak, sebelah sana sudah azan, tak buka duluan. Jangan. Harusnya kalau jenengan di sini ikuti sini. Iya, itu harusnya kalau mau konsisten. Jadi Bapak Ibu, buka itu berbanding terbalik dengan sahur. Kalau berbuka mundurkan sedikit dari waktu azan, karena kita tidak pernah tahu akurasi jam ini. Maka paling aman itu mundurkan sedikit. Mundurkan sedikit, tidak lama, paling 30 detik lah. Tidak lama. Ya. Tapi kalau sahur, tidak berhenti sahur sebelum waktu azan subuh. Kenapa? Karena itu lebih aman. Nggak nabrak subuh. Nah, jadi seperti logika kita kalau naik naik kendaraan, lampu hijau, mau lampu merah, selalu ada lampu apa tanda lampu kuning? Tanda untuk siapa Pak? Gaspol apa ngerem? Gaspol kayaknya apa? Gaspol kan. Nah, itu kita berhenti supaya apa? Kita nggak sampai ketabrak. Tapi kalau dari lampu merah ke hijau, ada lampu kuning apa enggak? Enggak ada. Enggak ada lampu kuning. Langsung saja jalan jenengan. Nah, orang yang menahan diri dari berhenti untuk kemudian jalan, ibarat dari orang habis puasa mau berbuka. Tunggu sebentar. Supaya apa? Kalau langsung jalan, kuat ditabrak dari kanan kiri. Ada orang yang enggak disiplin. Maka jamaah yang saya muliakan Allah, jangan sampai kita ngejar pahala sunnahnya takjil di awal waktu, tapi berpotensi merusak yang wajib. Meskipun 2 atau 10 detik, 5 detik, itu subhanallah. Ya, saya sudah survei kecil-kecil Pak, di dekat rumah saya itu ada 4 masjid. 2 masjid selisih 5 detik, 1 masjid terlambat 2 menit. Loh ya ini Pak, saya pakai standar ini, acuan jam HP. Kalau itu dianggap benar. Masjid satunya duluan 25 detik. 25 detik itu bisa habis OT-OT 2 dari Pak. Nah, itu makanya lebih baik ditunda. Loh, itu enggak hilang sunnah. Enggak. Ikuti ulama. Kita memundurkan itu sesuai arahan ulama memahami sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.